Adik-adik mahasiswa, saya Sulastri. Kali ini saya akan membahas aliran pada saluran terbuka di mata kuliah Mekanika Fluida ini. Open channel flow atau aliran pada saluran terbuka ditandai adanya permukaan bebas atau free surface dari fluida yang mengalir di dalamnya. Permukaan bebas tersebut mempunyai tekanan yang sama dengan tekanan atmosfer lokal. Aliran pada saluran terbuka terbentuk baik secara alami, contohnya saja sungai, maupun buatan manusia, misalnya saluran irigasi, got, dan sebagainya. Saluran terbuka dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama permukaannya terbuka dan yang kedua permukaannya tertutupi, misalnya saluran irigasi yang melewati terowongan atau saluran irigasi yang ada di bawah jembatan. Aliran pada saluran terbuka juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aliran yang seragam dan aliran yang tidak seragam. Aliran yang seragam terbentuk ketika kedalaman aliran sepanjang saluran tidak berubah, atau dy per dx sama dengan 0. Sedangkan aliran yang tidak seragam dapat diklasikan lagi menjadi dua, yaitu aliran yang berubah secara cepat atau RVF, Rapidly Varying Flows, dan aliran yang berubah-ubah secara perlahan atau GWF, Gradually Varying Flows. Pada RVF, kedalaman aliran berubah secara signifikan pada panjang saluran yang relatif pendek, di mana dx per dy sama dengan 1. Pada GWF, kedalaman aliran berubah secara perlahan sepanjang saluran, di mana dy per dx sangat kecil daripada 1. Seperti juga pada aliran dalam pipa, aliran pada saluran terbuka juga dipengaruhi oleh kekentalan fluida. Aliran pada saluran terbuka dapat diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan bilangan Reynolds-nya, yaitu laminer dengan bilangan Reynolds kurang dari 500, aliran transisi di mana bilangan Reynolds-nya berada di antara 500 dan 1000, dan terakhir aliran turbulen yang memiliki bilangan Reynolds lebih dari 1000. Rumus perhitungan bilangan Reynolds pada aliran saluran terbuka agak berbeda dibandingkan dengan rumus perhitungan bilangan Reynolds pada pipa. Jika aliran pada pipa menggunakan panjang saluran, maka pada aliran saluran terbuka menggunakan jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis dihitung dengan rumus luas permukaan saluran dibagi dengan keliling basah. Tabel yang terlihat pada slide dapat dipakai untuk menentukan luas permukaan, keliling basah, jari-jari hidrolis, lebar permukaan, serta kedalaman hidrolis pada berbagai bentuk geometri saluran. Contoh yang paling sederhana adalah saluran yang berbentuk persegi 4. Luas area permukaannya adalah BO dikalikan dengan Y, di mana BO merupakan lebar saluran dan Y merupakan tinggi fluida pada saluran. Untuk mencari jari-jari hidrolis, maka rumus luas permukaan dibagi keliling basah dipakai. Dan untuk jenis geometri saluran yang berbeda dapat juga dilihat di tabel ini. Selanjutnya adalah klasifikasi aliran dalam saluran terbuka berdasarkan gaya gravitasi. Gaya penggerak pada aliran saluran terbuka adalah salah satunya karena gaya gravitasi yang terjadi di sepanjang dasar aliran saluran. Pengaruh gaya gravitasi pada aliran saluran terbuka ditentukan dengan bilangan Froude.
Dalam aliran saluran terbuka ada 3 jenis aliran yang berdasarkan nilai bilangan Freud-nya. Yang pertama, aliran superkritis dengan bilangan Freud lebih dari 1. Aliran kritis memiliki bilangan Freud sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah aliran subkritis dengan bilangan Freud kurang dari 1. Bilangan Freud merupakan perbandingan antara gaya inersia dan gaya gravitasi, di mana bilangan Freud dihitung dengan cara velocity atau kecepatan dibagi akar kuadrat gaya gravitasi dikalikan kedalaman rata-rata dari saluran. Selanjutnya, saya akan membahas persamaan-persamaan atau formula-formula yang digunakan di perhitungan atau penentuan aliran dalam saluran terbuka. Yang pertama adalah persamaan Manning yang digunakan untuk menentukan kecepatan aliran yang dipengaruhi oleh koefisien kekasaran atau koefisien gesekan. Rumusnya dapat dilihat pada slide di mana V merupakan kecepatan aliran, RH merupakan jari-jari hidrolis, di mana untuk mencari jari-jari hidrolis sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian SO merupakan kemiringan di sepanjang saluran yang dihitung dengan persamaan Z1 dikurangi Z2 per L, di mana Z1 dikurangi Z2 itu merupakan perbedaan kedalaman saluran, dan L merupakan panjang saluran. Sedangkan N merupakan koefisien kekasaran yang tergantung dari kekasaran dinding saluran terbuka. Nilai N dapat dicari di link berikut yang ada di slide. Selain persamaan Manning untuk menggambarkan karakteristik aliran pada saluran terbuka, rumus Cauchy sangat populer digunakan di mana nilai C sama dengan akar kuadrat 8G per F, di mana F merupakan faktor gesekan di mana nilainya sama dengan friction factor pada aliran dalam pipa. Di sini rumus Cauchy adalah V sama dengan C akar RH kali SO. Meskipun persamaan Cauchy cukup sederhana, namun penentuan nilai C tidaklah mudah. Beberapa persamaan yang diciptakan oleh para ilmuwan berusaha menjabarkan nilai C ini. Yang pertama adalah persamaan Bézin. Persamaannya dapat dilihat pada slide. Nilai K merupakan koefisien yang tergantung pada kekasaran dinding saluran. Nilai K dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide. Berikut adalah persamaan Coulter untuk menentukan nilai C. Nilai N di sini tergantung dari kekasaran dinding saluran di mana nilainya sama dengan N pada persamaan Manning. Tabel yang ada di slide adalah perbedaan nilai N yang dipakai untuk persamaan Manning dan C untuk persamaan Cauchy pada saluran yang ditumbuhi oleh tanaman. Jika waktu memungkinkan, saya akan membahas gradian energi pada saluran terbuka. Terima kasih.